Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NIM 23108020020. Baik para teman-teman, para Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga Pak Mahfud selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat penjelasan atau ingin memaparkan hasil belajar saya terkait materi kekuasaan dan politik mata kuliah perilaku organisasi minggu ke-11. Baik, pada yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu apa itu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini saya ibaratkan sebagai ada si A dan si B. Nah, kekuasaan itu bisa disebut sebagai kemampuan si A itu untuk mempengaruhi perilakunya si B, sehingga nantinya itu si B berperilaku sesuai yang diharapkan dan diarahkan oleh si A tadi. Nah, kekuasaan itu juga ada basisnya. Yang pertama ada dua. Yang pertama ada kekuasaan formal. Itu dia berisi dari posisi resmi seseorang di dalam organisasi. Lalu di dalam kekuasaan formal itu ada kekuasaan paksaan. Dia itu kemampuan memaksa orang untuk bisa menggunakan ancaman dan hukuman, seperti atasan itu yang memberi sanksi para bawahannya. Lalu juga ada kekuasaan imbalan. Dia ini kemampuan untuk memberi dan juga menghadiahkan penghargaan atau keuntungan, itu seperti memberikan bonus dan lain-lain atau gaji. Yang ketiga ada kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum itu dia berasal dari jabatannya formal yang diakui secara sah, seperti direktur dan juga manajer dan lain-lain. Lalu ada kekuasaan personal. Kekuasaan personal ini berasal dari kualitas pribadi seseorang, tapi bukan dari jabatannya, seperti yang pertama tadi. Kekuasaan personal itu ada kekuasaan yang pertama, kekuasaan pakar. Kekuasaan pakar ini berasal dari pengetahuan atau keahlian, dan juga seperti teknisi ahli IT yang pendapatnya itu selalu dipertimbangkan. Dan juga yang kedua, kekuasaan tujukan. Dia itu berasal dari pengaruh atau kepercayaan atau kekaguman orang lain, seperti pemimpin yang disukai dan dijadikan sebagai panutan oleh para bawahannya dan yang mengenal dia gitu. Lalu ada kekuasaan karismatik. Nah, dia ini berasal dari daya tarik kepribadian atau karisma yang menimbulkan pengaruh besar, seperti tokoh karismatik yang bisa kayak menggerakkan massa atau orang banyak lah, seperti itu. Lalu ada ketergantungan. Ketergantungan ini dia kunci kesuksesan, kunci kekuasaan. Semakin tinggi ketergantungan untuk orang lain kepada kita, misalkan saya, nanti maka tinggi juga kekuasaan saya untuk para si B atau orang lain tersebut, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan dengan faktor yang menciptakan ketergantungan nih. Itu ada 3. Yang pertama ada importance, atau sejauh mana sumber daya atau kemampuan A penting bagi B. Lalu ada kelangkaan. Kelangkaan ini dia seperti makin langka sumber daya, ya maka semakin besar juga kekuasaan yang dimilikinya. Lalu ada tidak bisa digantikan, atau jika tidak ada alternatif lain nih untuk menggantikan, nah maka ketergantungan itu juga makin tinggi, karena kalau nggak ini ya siapa lagi gitu, karena kan nggak ada alternatifnya, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang taktik kekuasaan. Itu ada cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Nah, taktik ini meliputi banyak, seperti legitimasi atau menggunakan otoritas formal seperti saya bosmu, maka lakukan ini gitu. Lalu ada rasional, persuasion, itu meyakinkan kalau dengan
atasan yang logis atau dengan menggunakan bukti gitu, karena rasional. Yang ketiga ada inspirasional atau motivasi dengan nilai atau emosi atau semangat. Lalu ada konsultan atau consultation, itu mengajak orang lain itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan kelima ada exchange atau menjanjikan imbalan atau pertukaran keuntungan. Yang keenam ada personal appeals atau minta bantuan atas dasar ya hubungan pribadi kita sama yang dimintain bantuan itu tadi. Yang ketujuh ada interrogation atau berusaha menyenangkan orang lain dahulu. Dan ke-8 ada pressure, menggunakan desakan atau ancaman. Yang ke-9 ada coalition atau membentuk aliansi dengan orang lain untuk mendukung tujuan. Dan jika disimbolkan itu tidak hanya berasal dari format, tapi juga dari individu seperti ya keahlian, karisma, dan hubungan antar individu tersebut gitu. Mungkin itu untuk yang kekuasaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang politik. Politik ini adalah kekuasaan dalam tindakan perilaku politik dan terdiri dari aktivitas yang dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang di dalam organisasi itu. Tapi yang memengaruhi atau berupaya untuk memengaruhi itu distribusi keuntungan dan kerugian dalam organisasi itu. Nah, contoh dari perilaku politik itu seperti yang pertama itu penyebaran desas-desus atau gosip, lalu menahan informasi utama dari pengambilan keputusan, lalu mencari-cari kesalahan orang lain, lalu pembocoran informasi rahasia kepada media massa atau media umum, terus melaksanakan aturan secara berlebihan, nah terus menentang kebijakan organisasi. Nah, ini contoh dari poin di atas itu seperti saya akan berikan contoh langsung dari yang di atas. Yang pertama itu ada informasi utama dari pengambil keputusan. Ini bisa kayak seseorang itu sengaja tidak memberikan data penting itu agar keputusan organisasi itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri gitu. Yang kedua ada penyebaran desas-desus atau gosip. Ini ya kayak menyebarkan isu untuk menjatuhkan atau menjauhkan pihak lain dari posisi berpengaruh. Lalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini bisa mencari-cari kesalahan orang lain seperti ya digunakan untuk melemahkan lawan atau pesaing dalam organisasi. Lalu contoh pembocoran informasi ini ada untuk menjatuhkan reputasi pihak tertentu atau mendapatkan simpatik publik seperti itu. Lalu yang kelima dan melaksanakan aturan secara berlebihan. Ini bisa menggunakan aturan secara kaku atau menghambat atau mempersulit lah orang lain gitu. Lalu ada menentang kebijakan organisasi. Ini ya kayak menolak atau menghalangi kebijakan yang tidak sesuai gitu dengan kepentingannya sendiri. Jadi dia menolak atau menghalanginya. Nah, jadi perilaku politik ini muncul ketika orang itu menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya itu untuk tujuan pribadi, bukan untuk tujuan organisasinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.